Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Rianti dengan NIM 243680006. Di sini saya akan storytelling tentang pengalaman pribadi saya waktu saya SMP sampai saya SMK. Sebenarnya ini bukan pengalaman cerita yang sangat singkat, tapi banyak banget prosesnya. Saya ingin menceritakan ini dengan hal-hal yang pentingnya saja yang bisa dijadikan motivasi. Pertama, waktu saya SMP itu, saya adalah anak yang sangat pendiam, lalu anak yang sangat menutup diri, anak yang jarang sekali bersosialisasi, bahkan bercerita maupun uh, dengan keluarga, dengan teman, apalagi di sekolah dengan teman-teman di kelas gitu loh. Untuk berpresentasi di depan umum aja tuh rasanya sangat sulit untuk saya dan rasanya tuh sangat menakutkan karena saya akan mengalami rasa takut yang mendalam kayak keringat dingin, mules, apa gemeteran gitu lah pokoknya yang saya alami. Dan hal itu membuat saya takut untuk bersosialisasi. Hal itu sangat membuat saya minder waktu saya masuk SMK. Setelah perjalanan saya melalui hal-hal di SMP, saya masuk SMK. Di SMK itu saya sangat minder karena teman-teman saya banyak sekali yang aktif waktu SMP-nya, kayak seperti dia mengikuti organisasi OSIS, dia mengikuti eskul, dia mengikuti lomba. Lalu di situ saya berpikir, kalau saya terus-terusan seperti ini, saya akan apa ya? Saya akan menjadi sosok yang susah untuk nantinya saya ingin kerja, saya akan susah untuk berkomunikasi kepada orang. Pokoknya saya akan susah dengan sebenarnya jati diri saya ini tuh mau kemana kalau saya terus-terusan berdiam diri dan menutup diri gitu. Jadi pas saya SMK itu saya eh, dengan tekad saya ada waktu itu pendaftaran anggota OSIS dan di situ saya nekatlah untuk berdaftar tapi saya tidak ada persiapan apapun, bahkan untuk wawancara aja tuh rasanya jawaban saya tuh sangat ngasal dan spontan, benar-benar tidak ada persiapan apapun, benar-benar bergetar dan rasanya tuh keringat dingin banget waktu saya wawancara OSIS itu. Dan setelah itu saya tidak expect bahwa saya akan lolos. Saya mulai suka nih dengan saya bersosialisasi, dengan saya berorganisasi, saya mulai suka dengan hal itu. Dan di situ juga menjadi pengalaman saya saat SMK. Dan selain itu kan kalau di OSIS itu setiap minggunya tuh ada ini, ada rapat, pokoknya ada rapat lalu dan di situ membuat apa ya, membuat kemampuan sosialisasi saya itu meningkat dan berkomunikasi karena kan kita harus berkomunikasi kepada anggota-anggota lain, divisi-divisi lain. Pokoknya itu sangat meningkatkan komunikasi saya pas saya ikut OSIS. Tapi saya tidak hanya ikut OSIS, saya berusaha mungkin saya mengikuti lomba dan mengikuti eskul. Saya juga pernah lomba nari, lomba teater, dan yang teater ini menurut saya sangat tidak mungkin karena dengan diri saya yang waktu SMP itu sangat takut untuk berbicara di depan umum itu, pas saya ikut lomba teater itu saya sangat wow banget dengan diri saya dan sejujurnya di situ saya sempat nangis sih. Saya bisa ada di sini gitu loh. Saya bisa berdiri di sini dengan hal-hal yang belum pernah saya lakuin waktu dulu gitu loh. Lalu seiring berjalannya waktu kelas 11, saya melanjutkan untuk menjadi anggota OSIS, tetapi saya wawancara ulang. Wawancara ulang, saya lolos lagi untuk menjadi anggota OSIS, tapi ini ketua divisi. Kalau untuk kemarin kan saya masih anggota divisi, sekarang saya sudah menjadi ketua divisi. Menurut saya ketua divisi ini di OSIS itu sangat meningkatkan kembali jiwa kesosialan saya, karena kan kalau jadi anggota ketua divisi itu kita harus membimbing anggota-anggota kita, lalu kita yang mengatur semua plan untuk anggota-anggota kita. Pokoknya banyak sekali di situ pengalaman saya pas saya menjadi ketua divisi. Lalu karena saya SMK, jadi saya harus mengikuti yang namanya itu PKL, magang. Di PKL itu, komunikasi saya itu sudah mulai meningkat. Jadi pas saya PKL itu saya tidak merasa takut lagi dengan hal yang seperti komunikasi, seperti public speaking. Jadi untuk bertemu dengan klien, untuk berkomunikasi dengan klien itu menjadi hal yang biasa untuk saya. Karena menurut saya waktu saya PKL itu adalah
saya adalah salah satu orang yang beruntung gitu loh, karena saya sudah mempunyai skill berkomunikasi, mempunyai skill bekerja sama dalam tim. Jadi saya tuh tidak takut lagi dengan hal tersebut gitu loh. Jadi ya udah sering berjalan waktu dan di situ saya sangat di apa ya? Saya sangat diayomi dengan kakak-kakak eh, penanggung jawab di PKL saya. Mereka mengajarkan saya banyak hal dan juga mereka sangat baik memberikan ilmu-ilmu dan makna yang dapat diambil dan solusi dari masalah yang saya hadapi itu yaitu kita jangan pernah menutup diri kita. Kita harus seusaha mungkin kita harus bisa bersosialisasi, bertukar pikiran, bercerita itu juga bisa meningkatkan cara kita berkomunikasi dan cara kita bersosialisasi gitu loh. Dan disitulah hal yang bisa saya dapatkan bahwa sejujurnya saat saya SMP itu saya sangat menyesal dengan diri saya yang seperti itu. Saya sangat menyesal saya baru mulai waktu saya SMK. Kenapa saya nggak mulai waktu saya SMP gitu? Dan hal yang dapat diambil, jangan jangan menutup diri dan jangan berdiam, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk bangkit, jangan takut untuk gagal. Kita harus mencoba sampai kita bisa mencapai titik tersebut. Semoga cerita saya bisa memotivasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.